kenapa ada orang yang komplain Hah? dengan kerja overload mereka? Maksudnya short fix-nya kan resign gitu. Tapi dia tetap bertahan tapi terus komplain. Nah, saya bisa nih, saya nanya ke orang yang ini ya, ada teman saya, boleh dijawab? Jadi di Twitter tuh orang baca ada yang ngomongin tentang si work life balance itu. Kalau udahlah hentikan romantisasi kerja lembur sampai 12 jam dan segala macam. Ada yang bilang kayak gitu. Pisahin antara pekerjaan dan kehidupan. Kerja harus karena kita butuh duit untuk hidup, tapi duit dari kerja pun harus dipakai, harus dinikmati untuk biar kita bisa balik lagi ke kerjaan. Cuman ada yang bilang kayak gini juga, mana nggak akan sukses kalau misalkan kerja cuman kayak gitu doang, cuman 8 jam, 8-9 jam gitu. Ya mana harus ngasih lebih kalau pengen kayak gitu. Waktunya istirahat ya nanti saat kamu udah sukses kata. Pas tua gitu. Kalau sukses atau gitu. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalkan kamu mau sukses katanya, emang kamu harus memberikan lebih dari yang diminta, katanya kayak gitu. Orang-orang yang kerja 8-9 jam itu ya jadi segitu aja. Menurut Marani gimana? Nggak setuju sih Aing. Soalnya sebenarnya ini tuh yang lagi dihadapi si masalah Nah, ini yang langsung work life balance deh. Tapi balik lagi tergantung di tempat kerjanya. Karena sekarang ini yang nggak tahu ya, takut salah ya. Kayaknya mulai racingnya tren startup, dimana di perusahaan teh dibentuk perusahaan itu teh banyaknya basisnya teknologi dan orangnya teh nggak perlu banyak. Biasanya itu multi role awalnya. Oke. Jadi kadang cuma ada 3 atau sampai 5, satu CEO include marketing, CTO include technical apalah gitu-gitulah. Itu tuh buat ngakalin overhead kan? Betul, karena startup kan modalnya nggak gede juga. Overhead Jakarta tuh yang kemarin. Overhead. Kumaha? Tendangan overhead. Nah, dari situ teh mulai keset si trennya teh emang kayak gitu. Jadi si perusahaan teh orangnya jumlahnya nggak banyak. Dan sekarang teh mayoritas semua perusahaan teh mulai ngiblatnya ke sana. Jadi kayak udah jadi tren lah si itu teh. Kayak gitu teh. Jadi kayak multi role lah kalau di perusahaan. Itu juga mungkin yang jadi alasan muncul banyak freelance dan segala macam. Perusahaan teh jadi lebih memilih pekerja kontrak gitu. Oh, banyak lah sekarang perusahaan-perusahaan gitu. Bayar kalau ada ya. Karena mana sih lanjut? Enggak semua. Karena dari perspektif perusahaannya mah ya memang itu paling efektif menurut. Mungkin ya. Cuma nge-hire freelance, kerjaan sama-sama beres gitu. Nggak fix salary gitu. Jadi mengeluarkan apa yang memang dibutuhkan gitu. Dan sebenarnya juga paling menurut saya ya paling fair kerjaan freelance. Yang dikerjakan itu yang dibayar. Yes. Jadi yes. kalau misalnya yang per bulan bisa jadi apa ini teh mau ngomong kalau gak ada gunanya gitu? Enggak, bukan. Kayak nyedot duit anggaran gede gitu ya? Enggak, kayak misalnya dia gitu ya. Misalnya anggap aja contoh nih ya, bukan belum yang tentu kejadian. Dia kerja misalnya sehari bisa sampai 12-14 jam. Ya. Selama 1 bulan. Ya, misalnya 1 hari kali. Selama 1 bulan terus gitu setiap harinya misalnya. Setiap hari ya digajinya misalnya berapa? 6 juta. Worth it nggak gitu untuk orang kerja selama itu untuk mendapatkan uang seperti itu. Nah, sekarang worth it juga nggak buat orang yang kerjanya seharinya 3 jam atau mungkin kadang sehari nggak ada kerjaan tapi gajinya fix salary segitu. Oke. Jadi di gaji itu malah saya pernah nerjemahin gitu ya penelitian orang bahwa yang lagi dicanangkan tuh bahwa emang bekerja tuh berdasarkan performance.
gaji itu sesuaikan dengan performance dia per ya kalau misalnya nggak ada kerjaan ya udah. Nggak digaji. Makanya mungkin paling efektif buat perspektif perusahaan juga seperti itu menurut saya. Soalnya Tapi ini teh apa ya, keributan ini teh terlalu terlalu banyak serangannya, dalam artian perspektifnya sukses siapa, Oke. work life Ya. balance-nya siapa. Benar. Sekarang sukses yang dikejar sama si Germo apa? Sok, sukses menurut Mane apa buat Mane? Financial freedom. Punya gaji gede. salah satunya itulah. Sekarang udah nyampe belum? Selama yang dipengen masih agak sulit buat dibeli sih belum berarti. Belum. Tapi kerja udah lebih dari yang tadi diributin, Udah. lebih dari 8 Udah. jam sehari. Udah. Berarti tidak sukses meskipun sudah melakukan lebih dari 8 jam sehari. Kayak gitu. Jadi Tapi ada juga mungkin yang ngomong sukses mah ya selama gaji saya 5 juta udah sukses. ya Jadi itu udah beda lagi. sesuai. Makanya iya. Ya kan? Susah gitu. Nah, adanya si Eva teh di Bank lah. bank. Nah, sekarang bank udah gitu juga sistemnya. Iya. Freelance, bukan freelance apa ya? Kontrak. lah. Jadi 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang, 3 tahun berhenti nggak bisa perpanjang tuh. Iya, harus. Ganti lagi. Mm-mm. Nah, sekarang teh udah mulai masuk ke BUMN yang gitu-gitu teh. Itu buat menghemat duit lagi, soalnya kalau di bank kan ada duit apa ya, gaji 13 apa yang gitu-gitu lah. Iya. Coba lah pokoknya. Berarti sebenarnya yang jadi masalah itu definisi mungkin ya. Menurut saya Pak, saya juga sempat baca itu ya. Si orang-orang itu teh terlalu banyak menyamaratakan perspektif orang. Oke. Anjing. Iya. Kayak misalnya ya seperti itu gitu, bahwa lu harus kerja overtime terus biar sukses gitu. Sekarang tukang bangunan lah, kerja dari pagi kadang sampai lembur, berarti dia bisa dibilang kuli yang sukses dong. Oke. Kalau menurut melihat sukses secara profesi, maksudnya sukses itu adalah orang menjalankan profesinya dengan baik. Tapi kalau ngomongin duit, berapa sih gitu? Sok. Pertama mah 24 jam bisa. Nuh, ART. Makanya patokan suksesnya di dulu ART, apa? Pak RT. ART. Oh, Pak RT itu lumayan. kan Ya kudu itu standby. harus ada patokannya dulu. Patokan menurut siapa? Susah. Jika monyet ngagugulung kalapa, kalau orang Jawa mah bilangnya. Siap. Jawabnya. Jadi mempeributkan hal-hal yang memang orang tuh udah beda base-nya dulu menurut saya. Nah, sebenarnya ya, ada yang lebih penasaran lagi kalau Aing. Hantu ya. Hantu penasaran. Penasaran. Kenapa ada orang yang komplain Hah? dengan kerja overload mereka, tapi dia tuh bukannya, maksudnya short fix-nya kan resign gitu, tapi dia tetap bertahan tapi terus komplain. Nah, saya bisa nih, saya nanya ke orang yang ini ya, ada teman saya, boleh dijawab? Ya itu makanya orang penasaran. Aing juga nggak bisa jawab. Kalau Karena jawaban simpelnya mah butuh, jadi tapi ya gimana tuh Aing nggak ngeluh, maksudnya tuh iya. Iya, tapi Aing tuh terlalu konstan ngeluh. Setiap minggu tuh pasti ngeluh. Orang coba kutip ini aja ya, kutip si tweetnya ya. iya. Jadi pertamanya ada orang yang nge-tweet kayak gini. Stop glorifying kerja di atas 8-9 jam tiap hari. Dan stop bikin orang percaya kalau kamu nggak kerja 12 jam sehari itu, kamu malas dan nggak akan sukses. Semua yang kamu kerjain nggak akan ada artinya kalau sakit atau kamu mati. Normalize buat set batasan kehidupan di dan luar tempat kerja. Itu pertamanya. Terus ada yang balas, ada yang nanya enggak. Tanya gini, apakah ada yang udah sukses yang kerjanya 8-9 jam aja? Oh iya, gue percaya nggak perlu pertaruhan kesehatan demi kerjaan, tapi gue belum nemu jagoan-jagoan yang masih percaya work-life balance. Ini yang lagi bareng fellowship semuanya masih pegang kerjaan di home country masing-masing. I show commitment. I give 100%. I don't work one desk job. I'm married and have 3 kids. I have my breaks. I rest well and I work 12-16 hours a day. I don't get here working 8-9 hours a day, to be honest. I don't believe in work balance anymore. Terus katanya, tapi kamu belum sukses katanya. Iya emang, makanya kerja mulu kata dia teh. Kalau bakal hayang tuh bisa kadaek.
make up your own rules katanya. I believe it start with a mindset. Iya. Katanya Sama gitu. bingung ya, soalnya dua-duanya yang setuju soalnya. Padahal dua-duanya pro kontra, tapi yang satu teh memang Tidak sepenuhnya salah, yang Heeh. satu tidak sepenuhnya benar. dan gitu. emang salah ya glorifying over work teh. Maksudnya dia tuh dengan bangga gitu update status. Yang sekarang kan kalau di TikTok suka ada juga yang posting-posting jam segini masih malam-malam masih kerja gitu. Nah itu kan eta mah kan salah satu contohnya Ya itu glorifying. tren yang yang dia nggak suka, dia dari glorifyingnya teh seolah-olah itu teh tren yang keren. Bahwa kerja 12 jam, jam 1 subuh masih di kantor itu sesuatu yang cool gitu. Yang bikin orang-orang lain tuh jadi pengen ngejar ke arah situ juga. Buat kalian lah, definisi kerja itu apa? Work itu apa gitu? Life itu apa? Dan balance-nya itu gimana? Gitu. Orang pengen tahu. Gelmo? Sebenarnya itu berkesinambungan sih work life balance selama kerjanya bisa menuangi sih istilahnya membiayai si life itu udah balance sih. Ya, maksud orang gini, kan ini teh tentang keseimbangan antara kerja dan kehidupan gitu ya. Berarti orang pengen tahu dulu nih definisi bekerja itu menurut Marane apa, dan definisi hidup itu Marane itu apa? Sebenarnya Kan harus diseimbangkan. kadang gitu. orang mikirnya sih bukan mikir, pertanyaannya kadang suka menanya, bukankah bekerja itu adalah bagian dari hidup gitu? Oke. Ya nggak sih? Yang itu bagian dari bekerja. Nggak. Oh, enggak. Jadi kerja itu adalah part of life gitu. Semua orang tidak memandang gender, jika ingin bisa bertahan hidup, ya harus melakukan sesuatu yang bisa membuat dia bertahan hidup. Nah, menurut saya definisi kerja itu apa? Untuk bertahan hidup itu tadi, cuma lebih spesifiknya apa? Menghasilkan uang. Karena yang bisa bikin kita bertahan hidup salah satunya adalah uang. Ya, karena kalau misalnya, yes, untuk bisa bertahan hidup, we need to be happy gitu ya. Makanya ada work-life balance. Kita butuh senang gitu ya. Anjing, tiba-tiba ngeblank sih ya. Tiba-tiba lupa. Ya, tapi kesenangan itu mungkin tidak ditemukan di tempat kerja gitu. Mungkin. Oh, oke. Jadi ya emang buat saya kerjaan tuh emang buat nyari duitnya aja. Jadi bekerja adalah buat mencari uang. Kalau buat saya definisinya ya, kerja itu apa? Mencari uang. Jadi kalau kayak gitu mah, kerja itu tidak menyenangkan, hidup itu menyenangkan. Ya, si definisi si ini teh. Iya, kalau buat saya iya. Buat dia. Nah, Buat buat orang lain yang tentu maksudnya. yang nge-tweet yang pertama itu yang bilang stop glorifying kerja lebih dari 8-9 jam itu. Jadi buat dia definisi work itu kayak ngabisin waktu nyari uang tapi tidak menyenangkan gitu. Ya Buat soalnya dia. yang glorifying adalah sebaliknya, orang yang bahagia dengan bekerja, makanya dia bangga bekerja selama itu. Makanya kalau kata saya mah, kalau kata aku gitu ya, ya intinya definisinya kerja itu tidak menyenangkan. Nah, balance-nya itu katrol buat mengangkat si tidak menyenangkannya itu apa dong, cari sesuatu yang menyenangkannya apa. Makanya dikasih hari libur buat entah menjalankan hobi, entah apa, dan lain-lain. Berarti untuk Gitu. orang-orang yang senang dengan bekerja, Ya, Ya, kamu beda deh, beda cerita deh. kesenangannya bekerja. Kalau saya, perspektif saya, yang bikin saya nyari kerja, saya senang kerja tuh bukan kerjanya, Duitnya. dapat duitnya. Tuh. Karena dengan dapat duit itu saya bisa beli game, bisa menjalankan hobi. Itu yang bikin saya senang. Gitu. Sekarang kalau misalnya lagi main game, tiba-tiba ada kerjaan, saya kerjain gitu ya. Terus teman saya, nyari duit mulu. Kalau nggak ada duit, saya nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar internet buat main gamenya. Gitu. Nah yang ngoceh adalah yang ketika dia merasa si kerjanya udah terlalu panjang tapi si upahnya nggak sepadan, makanya dia nggak bisa mengejar si kesenangan di luar itu, makanya dia berkuar-kuar. Enggak, dia nggak sepadan, maksudnya dia benar. Nah yang kalau yang udah sepadan kayak yang tadi yang glorifying dia
udah sama dia happy, terus duitnya gede kan, makanya dia nggak keluar-keluar. Nah di situ mungkin yang si work life balance itu nggak bisa apply ke semua orang karena ya itu si balance-nya sendiri kali ya. Beda-beda. Si keseimbangannya sendiri yang beda gitu. Keseimbangan setiap orang beda-beda gitu. Makanya dari work life balance terus ngomongin sukses itu teh makanya nggak bisa, emang Iya, bukan Bapak. sesuatu yang Benar. buat diperdebatkan seperti itu karena base-nya beda. Kayak ngedebatin misalnya saya agama Hindu, dia agama Buddha, terus debat beda base-nya gitu. Nggak akan ketemu gitu. Punya pengalaman yang berbeda, punya definisi yang berbeda terhadap hal itu. Kecuali disamaratakan dulu. Sukses itu adalah punya uang banyak misalnya. Nah, baru gitu. Yaitu dikasih apa ya? Namanya? Dikasih Limitasi lah buat limitasi diskusinya. limitasi gitu. Limitasi suksesnya apa kayak gitu-gitu. Kalau enggak mah ya kayak gitu. Mana udah balance belum? Orang mah tidak seimbang. Apanya tuh yang Kerja dikit, senang-senangnya banyak. oh Karena buat Marane sendiri gimana nih? Maksudnya teh benar-benar memisahkan nggak antara benar-benar ada batas gitu. Aing mah bukan di duit soalnya masalahnya, lebih ke waktu sih. Jadi yang orang concern itu bukan orang menghabiskan waktu panjang tapi bayarannya nggak sepadan, tapi waktu buat ngabisin duitnya ini nggak ada gitu. Waktu buat senang-senang sama teman sama istri teh tuh gue. Ya. Jadi gaji udah sepadan, tapi Sekolah waktunya mau jadi sepadan. nggak ada gitu. Uh-uh. Karena kalau gajinya naik lagi ya mungkin loadnya lebih tinggi lagi, jadi orang merasa set ini tuh udah aman lah, masalah kerjaan dan si gaji teh cukup lah segini, asalkan orang bisa happy juga. Nah ini mah belum terjadi, masih sering keganggu lah. 12-an lah ya. Iya. Kemana itu? Memisahkan antara waktu kerja dan ini waktu saya kerja, ini waktu saya bersenang-senang. Kalau normal lah sih, nah, kalau gini mah lagi enggak. Oh, kondisi karena kondisi Iya, sekarang. saat ini. Malah lebih banyak mainnya ben. Kayak aku. Saya kan wedding Jumat Sabtu Minggu ya paling mentok. Jadi Kalau saya mah kebetulan ya udah. Ya, itu mah lebih ke corporate. Ya. dia part of life teh karena gini, saya bisa Kita ya, Bapak. oh ya